Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Minggu 27 Agustus jam 8 malam, kita akan ngulik saham LSIP. Kenapa kita kulik saham LSIP ini? Karena hari Sabtu kemarin saya dihubungi atau ngobrol by phone dengan salah satu alumni Profita yang dari Maluku yang menyampaikan bahwa Mas, saya adalah pekerja di bidang pertanian hasil bumi karena beliau punya lahan yang lumayan luas di Indonesia Timur sana. Dia bilang LSIP ini kayaknya menarik gitu kan. Karena ke depan itu prediksinya akan kekeringan sehingga LSIP nampaknya akan menarik ini gitu kan. Makanya dari obrolan itu kami diskusi dan kita akan kulik saham LSIP seperti yang disebutkan alumni Profita itu. Mari kita kulik lebih lanjut saham LSIP-nya ini teman-teman. Yang pertama kalau kita perhatikan trennya teman-teman. LSIP ini kalau kita perhatikan teman-teman, dia sudah masuk fase uptrend gitu kan. Misalkan seperti ini. Nah ini. Nah ini turun kemudian ini masih di fase sideways. Nah ini. Atau kalau kita perhatikan ada yang ngomong ini uptrend dasarnya pendek, boleh dasarnya ini misalkan. Nah ini. Dia naik bikin resisten di tanggal 4 Agustus, kemudian turun, supportnya itu sama persis dengan support sebelumnya, gitu kan. Kemudian naik. Nah, kenaikan di tanggal 16 Agustus itu jebol resisten tanggal 4, kemudian saat ini naik, gitu kan. Kemarin hari terakhir itu lagi-lagi dia mantul di sini, teman-teman. Nah, ini. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut mantul di harga 1015 gitu kan. Mungkin ada yang mengatakan ini sideways gitu kan. Ya boleh, ada yang mengatakan ini uptrend juga boleh dasarnya karena resisten yang tanggal 16 Agustus ini udah di atasnya tanggal 4 Agustus gitu kan. Kalau kita ngulik satu saham yang kita perhatikan doanya. Yuk sekarang kita lihat doanya dulu teman-teman. Misalnya kita bagi dari beberapa periode, ini saat turun gitu kan. Ini 3 hari naik dari tanggal 2 Agustus sampai 4 Agustus, ini turun gitu kan. Nah, 3 kotak aja teman-teman itu bisa cek ke belakang seperti apa. Nah, yuk kita cek 3 terakhir ini teman-teman dari tanggal 7 Agustus sampai hari ini ada apa. Saat sideways ini all-nya ini nampaknya ada distribusi kecil gitu kan. Tetapi yang jualan adalah CC dan NI. Kemudian kita perhatikan asingnya teman-teman. Asingnya ini juga distribusi. Jadi kalau kita tulis teman-teman, all-nya akumulasi, asingnya juga, maaf, all-nya distribusi, asingnya juga distribusi. Nah, ini kan kita tulis. Kemudian saat naik 3 hari ini dari tanggal 2 sampai tanggal 14, kita cek. Dari tanggal 2 sampai tanggal 4 ini ternyata ada akumulasi sangat signifikan. Belanja 71.000, jualan hanya 7.000, 10 kali. Dan yang belanja, yang top buyer-nya itu beli tanpa jual sebanyak 4 miliar. Maksudnya akumulasi nih. Kemudian all-nya juga akumulasi. Gitu kan. BB juga beli tanpa jual sebanyak 1,6 miliar. Jadi kalau kita tulis teman-teman, saat ini apa namanya naik ini ada akumulasi, asingnya pun akumulasi teman-teman. Nah ini akumulasi. Kemudian kalau kita perhatikan saat turun ini dari tanggal 25 Juli sampai tanggal 1 Agustus, saat turun ini kalau kita perhatikan top 3-nya dia netral, gitu kan? Dia netral. Kemudian kalau kita perhatikan asingnya, kita perhatikan yuk, asingnya dia akumulasi. Nah ini, jadi saat turun ini ada akumulasi. Jadi kita tulis ini all-nya netral, gitu kan? All-nya netral, asingnya ini akumulasi teman-teman gitu kan. Jadi aslinya akumulasi. Saat turun kok asing akumulasi. Dan kalau kita perhatikan dari tanggal 25 Juli sampai hari ini aslinya masih akumulasi, teman-teman. Aslinya masih akumulasi, teman-teman. Nah, ini. Jadi menurut saya ini menarik, gitu kan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa doanya menarik, baru selanjutnya kita cek teknikalnya. Ya udah sempat kita sampaikan tentang MA20 dan MA100 gitu kan bahwa ini sudah strong uptrend tapi posisi sedang turun. Apakah dia nanti akan mantul gitu kan? Apakah dia hanya seperti ini? Nah, ini seperti di periode ini, periode Maret ini gitu kan? Ataukah dia akan mengulangi periode Juni September ini? Jadi begitu dia turun mendekati kemudian dia mantul.
Nah, kita nggak tahu. Makanya sekarang kita akan bahas teknikalnya, teman-teman. Oh ya, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang timing beli, saya ingin sampaikan bahwa bagi teman-teman yang sedang belajar saham atau sedang mencari tempat belajar saham yang nyaman, khususnya untuk pemula, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat, teman-teman. Kelas Profita itu one on one, satu peserta satu mentor, dan ada garansi uang kembali 100%. Jadi apabila ada peserta yang tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga cuan, uangnya akan dikembalikan utuh 100%. Menarik bukan? Materinya pun lengkap teman-teman. Mulai dari definisi saham sampai ada materi inti, materi tambahan, materi lanjutan. Termasuk dijelaskan juga tentang money management, psikologis trading, manajemen cut loss. Dan semua materi tadi disampaikan dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh siapa saja awam sekalipun. Nah, kita akan ngomongin timing beli. Maka menurut saya timing beli gitu kan, ini ada beberapa opsi. Yang pertama kita juga bisa perhatikan supportnya teman-teman. Kalau kita perhatikan support terdekatnya itu di angka 1000 persis. Dan saat ini stokastiknya ada, kalau kita perhatikan stokastiknya, saat ini stokastik ada di angka 9,7. Artinya sudah sangat murah. Sudah sangat murah sekali. Gitu kan? Nah, jadi bagi teman-teman yang naksir dengan LSIP ada beberapa opsi. Yang pertama, teman-teman bisa mulai nyicil, gitu kan? Mulai nyicil. Kalau besok hijau bisa lebih agresif karena mantul 3 kali mantul di area 1015 ini. Itu opsi pertama, gitu kan? Opsi pertama. Opsi kedua kita bisa menggunakan ACE, teman-teman. Nah, ini ACE-nya. Teman-teman nanti bisa beli saat ACE berwarna hijau dan motong MA13. Nah, saat itu kejadian, teman-teman bisa mulai beli. Itu opsi kedua. Atau teman-teman juga bisa menggunakan MA. Nah, ini kebetulan saat ini MA-nya ini MA20 baru dead cross dengan MA60 gitu kan. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman bisa mulai beli saat MA5 yang udah ada di paling bawah ini yang warna merah ini nanti mulai mantul ke atas dan mulai golden cross dengan moving average yang ada di atasnya. Itu opsi-opsinya teman-teman. Jadi teman-teman pahami sendiri apa tipikalnya seperti apa gitu kan. Karena kita nggak tahu pasar tuh mau kemana gitu kan. Tidak ada satupun teknikal yang menjamin. Makanya itulah pentingnya money management. Dan jangan buru-buru, nggak usah kesusu gitu kan. Teman-teman sabar dan disiplin terhadap eh, trading plan masing-masing. Demikian teman-teman kuliah saham LSIP ini. Jangan lupa apabila ada saran, komentar, kritik apapun sampaikan di kolom komentar. Saya juga mengingatkan jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di audio ini karena ini bukan perintah jual atau perintah beli. Semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.